Kalau kita membuat Banten tidak mempunyai bentuk atau angka, sama dengan orang lumpuh. Nah, oleh karena demikian, hati-hati. Karena kalau ini dipaksakan dibuat, melepas dari 3 kerangka tadi, sama dengan katanya Banten itu tidak pernah nyampe kepada yang dituju. Om Swastiastu, Rahajang Semang, para sisi sami. Pada kesempatan ini, Ide Nabi akan membahas tentang Banten. Namun dalam kali ini, Ide akan menyampaikan dengan bahasa Indonesia, yang mana supaya masyarakat yang di luar Bali pun bisa mendengarkan dan memahami apa yang diodar nanti. Pertama-tama, apa itu Banten? Ini mungkin yang sudah kita alami di Bali, dari turun-temurun kita sudah mengenal Banten. Apa sesungguhnya itu Banten? Banten itu adalah sebuah sarana, kalau di Weda namanya yantra, simbol dalam rangka melakukan kegiatan upekara dan upacara. Nah, Banten itu sendiri merupakan simbol-simbol dari ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, simbol dari alam, Buana Agung, dan simbol dari Buana Alit. Nah, dan sekaligus juga Banten itu adalah simbol daripada bahasa Weda. Nah, Banten itu tidak asing kita di Bali, karena semua upekara didasari dengan bebantenan. Karena kenapa? Sekali lagi Banten itu sebagai simbol kita, permohonan kita umat manusia kepada Tuhannya. Dalam rangkaian ini, Ida akan menjelaskan makna Banten. Makna Banten menurut Weda, ya, sebagai bahasa Weda. Kenapa Banten itu dikatakan sebagai bahasa Weda? Karena Banten itu sendiri merupakan simbol-simbol daripada ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam orang-orang membuat Banten di Bali itu mengambil bentuk-bentuk seperti segitiga, yang disebut dengan trikone bahasa Bali, itu simbol adalah simbol daripada cipta rasa karsa atau bayu sabda hidup. Kemudian berbentuk windu atau lingkaran, nah, itu simbol windu Tuhan. Ya, ada yang berbentuk segi empat. Kemudian dalam rangkai Banten itu ada jejahitan namanya. Jejahitan itulah simbol-simbol aksara suci yang merupakan hasil cipta daripada seni dan budaya masyarakat di Bali. Itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk jejahitan. Yang mana jejahitan itu simbol-simbol sastra suci yang merupakan simbol Tuhan. Nah, sehingga Banten itu sendiri, jejahitan dalam penataan Banten itu, dalam rangkaian canang Banten apa namanya di Bali itu, merupakan simbol bahasa-bahasa tertulis atau bahasa tertulis bagi umat manusia yang akan mengadakan upacara kepada Tuhannya. Sehingga kalau orang Bali, khususnya di Bali, tanpa harus menghafal mantra-mantra dan lain sebagainya, asal sudah Bantennya benar, didasari dengan hati yang tulus ikhlas atau atmanastuti, maka permohonannya akan dah nyampai. Nah, itu salah satu yang menyebutkan itu adalah Aji Kalpu namanya, ya. Nah, itu Banten. Kemudian dalam hal ini Banten secara umum itu mempunyai simbol-simbol seperti tadi Debakwan katakan. Pertama adalah simbol Banten adalah simbol Buana Agung dan Buana Alit. Dalam hal ini Banten
yang paling tinggi posisinya adalah Pejati namanya. Pejati itu merupakan simbol dalam Buana Agung, simbol akasa. Jadi menimbul ruang akasa. Sedangkan Buana Alit itu, di Buana Alit Banten itu merupakan huluning yadnya atau kepala. Di manusia namanya kepala, simbol kepala. Kemudian yang kedua Banten Catur. Banten Catur itu di Buana Agung sebagai simbol cakra jalaning jagat. Sedangkan di Buana Alit itu balung kepala atau tengkorak. Kemudian yang ketiga Banten Suci, itu simbol kenirmalan di alam ini. Kemudian di diri kita itu simbol batin atau intuisi. Yang keempat Gebogan, simbol embang atau guluning yadnya yang di Buana Alit. Kemudian yang kelima itu pengambian. Pengambian itu di Buana Agung sebagai simbol tejan jagat. Kalau di Buana Alit kita angganing yadnya, kiwa, dada kiwa dan dada kiri, tengan, dada kiwa dan dada kiri dan kanan. Terus yang berikutnya ada Peras dan Sodan, itu simbol urip jagat di dalam tubuh kita sebagai simbol dada kanan, dada kiri. Yang berikutnya Banten Dapetan di alam simbol Tri Pramananing jagat. Kalau di diri manusia itu sebagai simbol hulu hati atau herdayaning yadnya. Yang berikut Jerimpen, Sang Yang Surya Chandra di alam. Di diri kita tangan, hastaning yadnya, tangan kiri dan tangan kanan. Dan kemudian yang berikutnya Sesayut dan Tebasan, itu daging jagat, simbol daging jagat di alam. Di diri kita tengahing hastaning yadnya yang disimbol sebagai simbol daripada waduk atau perut. Yang ke-10 itu Pulau Gembal, mayan jagat di alam. Di diri kita simbol otak kanan. Ada Bebangkit, simbol kewibawaan jagat, dan di diri kita simbol otak kiri. Yang terakhir Banten Caru atau Segahan, simbol pertiwi di alam. Di diri kita simbol sukuning yadnya. Nah, kalau kita itu bakalan gambarkan secara manusia ya. Jadi di bagian kepala itu Pejati namanya ya, atau Daksina Pejati, Pras Pejati. Di leher itu Gebogan, guluning yadnya istilahnya. Kemudian di angganing diri di dalam tubuh kita disebut dengan angganing yadnya. Di situ simbol daripada dada kanan, dada kiri. Kemudian di tangan itu Jerimpen, tangan kanan, tangan kiri. Terus penyenang dapat dan luati. Tadi perut itu Sesayut dan Tebasan. Di kaki itu Caru atau Segan. Nah, itu simbol-simbol yang dirangkai dalam penataan upacara. Sehingga dalam merangkai upacara, kalau kita mengadakan upacara, harus ada hulu ning yadnya, ada madyaning yadnya, ada nistaning yadnya. Ini acuannya kalau ambil di Weda, bagian dari yang dituntut adalah tentang Mandala namanya. Ada utama Mandala itu sebagai kepala, angganing madya Mandala badan, kemudian nista Mandala itu kaki. Jadi kesimpulannya itu tadi, yang paling tinggi sebetulnya dalam Banten itu adalah Pejati atau daksi. Dalam Pejati itu yang paling tinggi adalah Daksina. Daksina yang paling tinggi. Barangkali itu tentang simbol-simbol Banten yang ada ya. Nah, dalam upacara saya ada menanyakan dari sisi itu, dalam berupacara itu apakah harus menggunakan Banten besar
Nah, ini pertanyaan ini sebetulnya kalau kita diajarkan dari masih kita sekolah dan diajarkan dalam berperkara, kita menggunakan istilahnya 3 tingkatan perkara. Apa itu? Alif, madya, utama. Ada 3 tingkat, dan dari 3 tingkat ini juga bisa dibagi lagi masing-masing menjadi 3 tingkatan lagi, sehingga dalam perkara di Bali itu sebetulnya ada 9 tingkat, tidak harus besar. Nah, tinggal kita sekarang menyesuaikan upacara dan upacara apa yang kita ambil, ini acuannya apa? Kemampuan. Makanya di dalam kita meyajnya kita harus mengenal ada beberapa indikator. Indikator pertama itulah kemauan untuk meyajnya. Adalah kita kemauan untuk membuat yajnya. Kalau ada, bertanya indikator kedua, kemampuan. Kemampuan membuat, kemampuan finansial terutama. Nah, kalau finansial kita pas-pasan barangkali hanya bisa dihitung hanya sekian, kira-kira cocoknya ini yang mana? Ini kondisikan namanya. Indikator kita kondisikan. Nah, terus bagaimana caranya mengkondisikan? Tanya sastra. Sastra yang bercerita tentang bebantan itu ada dalam Pelutuking Yadnya, dan banyak lagi lontar-lontar yang berbicara tentang bebantanannya. Nah, dan ini mestinya kita umat ini itu bertanyanya ke geria. Ya. Di gereja pasti ada peluduk-peluduk Banten yang akan menjelaskan dari mana dari yang cocok dari 9 tingkat itu disesuaikan dengan kondisi kita tadi, kemampuan yang nomor 2 tadi, finansial. Nah, kalau misalnya finansial kita sangat kecil, ya ambil saja yang paling kecil, tingkat yang alit namanya. Kalau dananya lebih besar, ambil yang menengah. Kalau besar sekali, tidak salah juga kita ngambil yang paling besar. Nah, itu harus disesuaikan supaya nantinya ada keseimbangan. Kalau dalam berperkara itu ada hukum keseimbangan. Keseimbangan apa itu? Keseimbangan rasa dan logika. Jangan hanya pakai rasa tanpa logika. Atau jangan hanya logika tok, rasanya tidak ada, juga salah. Kita harus imbang itu. Contohnya, ya niraga bengelah finansial bedik, minta yang besar, akhirnya setelah untuk menutupi ini kita mencari utang dan lain sebagainya, setelah perkara nanti itu akan menjadi penyesalan. Artinya logika dan rasa kita sudah tidak sesuai, artinya upakara dan upacara yang kita suguhkan kepada Panida Sang Hyang Widi-Wasa itu tidak ikhlas. Karena intinya kita ikhlas. Tulus ikhlas itu Atmanastuti namanya ya. Tulus latihan kita yang membuat Banten itu utama atau apa? Bukan bencana Banten yang itu Banten utama, tapi kalau dalam proses membuat itu menimbulkan masalah, itu bukan utama namanya. Sekecil apapun kalau itu diartikan dengan Atmanastuti, itulah yang disebut utama. Cuman juga kadang jangan kita juga mempelintir lagi, karena di ajaran agama ini tuh boleh Banten yang paling kecil, saya ambil aja yang paling kecil, sementara materialnya berlimpah ruah, ngambil yang paling kecil, suruh ngelahyatnya, bidang beli mobil, bidang beli tanah. Nah, ini juga hukum keseimbangan kita tidak jalan. Nah, itu mengenai Banten. Sekali lagi, Banten atau perkara itu tidak harus mengambil besar, tidak harus mengambil sedang, dan tidak harus mengambil kecil. Sesuaikanlah situasi dan kondisi kita, khususnya tentang kemampuan finansial kita, kemampuan kita mengerjakannya. Nah, itu masalah besar kecil Banten ya. Ini ada pertanyaan lagi. Dalam membuat Banten,
apakah ada tuntunan antara yang menjadi sumber acuan? Pasti ada ya. Kita buat bantuan, kita ambil dari Plutuking Yadnya. Nah, dalam Plutuk Yadnya itu ada istilahnya Bisama atau pewarah-warah Sang Hyang Tapeni dari Durga sebagai wujud Sang Hyang Tapeni, diwakili oleh sulinggih perempuan wanita. Nah, di situ jelas-jelas dikatakan kalau Sang Serati akan membuat Banten, kalau itu ulas dengan bahasa Indonesia, ingatkan bahwa Banten itu mempunyai tatua katanya. Ya, beliau mengatakan jika Banten tidak berpedoman pada tatua, tidak berdasarkan tatua, sama dengan katanya orang tuli bisu. Insyaallah Bali butuh bongol katanya. Bongol, kalau bongol gitu ya. Kemudian yang kedua, ingat Banten itu juga mempunyai etika atau susila. Ketika kita membuat Banten, Sang Serati membuat Banten tidak anut tekan susila etika, sama dengan orang buta. Yang ketiga, Banten itu mempunyai bentuk seperti tadi ya. Kalau kita membuat Banten tidak mempunyai bentuk atau angga, sama dengan orang lumpuh. Nah, oleh karena demikian, hati-hati. Karena kalau ini dipaksakan dibuat, melepas dari 3 kerangka tadi, sama dengan katanya Banten itu tidak pernah nyampe kepada yang dituju. Jadi, atau dengan lain kata, berarti kita tidak pernah berupekara, sementara kita sudah membuat Banten dengan biaya yang cukup besar misalnya, tapi kalau salah membuat, sama dengan Banten itu tidak pernah nyampai. Artinya sama dengan kita tidak pernah melakukan upekara. Nah, ini ke salah satu sumber ya di Plutuking Yadnya itu ada Bisaman Sang Hyang Tapeni Yadnya. Nah, barangkali sekilas itu mungkin tentang Banten ya. Mungkin secara detail kalau kita berbicara Banten ini memerlukan waktu berhari-hari barangkali ya. Ini sebagai pandangan umum saja tentang Banten. Barangkali kalau ada pemirsa atau pendengar nanti yang ingin bertanya lebih jauh, kami di Geria Agung Buana Agung Desa Pelapuan, Kecamatan Busung Biu Buleleng, siap untuk menerima. Silakan datang ke Geria, kami siap menunggu. Nah, demikian sekilas apa yang sempat Ibu Bagawan sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, khususnya umat sedharma di Nusantara ini. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.